Saya juga ada menggugat kandidat atau calon presidennya malah. Saya gugat malah status kewarganegaraannya. Saya sebut Anies Rashid Baswedan. Persyaratan subjektif yang kurang tentang kewarganegaraan. Saya sekarang punya bukti bahwa dia bukan WNI. Bahwa Gibran itu belum tentu juga lulus SMP. Bisa juga dia lulus SD. Bajunya lagi. Bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong itu ya? berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan. Setelah 6 bulan terus saya pulang. Ya, fakta yang sangat mencengangkan dan menggemparkan. Saya kira hal ini akan menggemparkan Indonesia dalam beberapa minggu ke depan, kecuali kalau saudara Gibran sebagai Wapres secara sukarela mengundurkan diri ya dari jabatannya karena tidak memenuhi pendidikan 12 tahun SMA yang disyaratkan dalam undang-undang kita ya. Bu Inalim kan ada di Indonesia, datang ke sini segera besok ya, jangan hanya ngomong idealnya. Ini pesan khusus buat Ibu Inalim ya, jangan ditanggapi Bu, nggak usah ditanggapi. Kalau Ibu menanggapi dan menyanggupi berdebat ya, nanti Ibu ikut-ikutan stres ya. Ibu belum ngomong dia sudah nyerocos duluan tuh, ya, memotong pembicaraan Ibu, cengar-cengir, ketawa-ketawa sendiri. Yang nggak berpendidikan ya, orang-orang tolol aja mungkin udah tahu apa maksud dan tujuan dari orang-orang ini. Pertama bapaknya dibilang ijazah palsu, sekarang dibilang anaknya nggak tamat SMA, nggak ada ijazahnya juga. Kayaknya udah nggak penting sama mereka alasan logis untuk menjatuhkan seseorang. Yang penting mereka bisa keluar-keluar, terserah orang menganggap itu masuk akal atau enggak, pokoknya kita buat aja. Dan yang pasti orang-orang ini ada yang bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda ya teman-teman. Ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru yang datang dari si Palal ya. Tahu ya si Palal ya. Manusia asal jeplak yang menuntut Gibran 125 triliun. Untung aja nggak 125 triliun dolar Amerika ya kan. Waduh, kalau dolar Amerika udah mah kagak ngerti dah berapa banyaknya itu. Mungkin sudah stres ya karena dihujat sana sini terkait gugatannya kepada Gibran. Akhirnya si Palal ini kini juga akan menggugat Abah Nepal atas dugaan ya Abah Nepal tidak memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Kalau urusan ini sih saya sependapat ya, karena dalam undang-undang seingat saya calon presiden dan wakil presiden itu adalah harus warga negara Indonesia asli, ya kan? Dan maksud saya ya, interpretasi saya ya maksudnya adalah warga negara Indonesia yang berasal dari suku asli Indonesia, bukan keturunan imigran. Selain itu juga ada ya lanjutan kabar dari si Maling Panci yang menyebut Gibran hanya lulusan SD. Waduh. Semakin kesini narasi tuduhannya semakin di luar nurul ya. Semakin tidak berbobot sama sekali. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya juga ada menggugat kandidat
atau calon presidennya malah. Saya gugat malah status kewarganegaranya. Saya sebut Anies Rashid Baswedan. Persyaratan subjektif yang kurang tentang kewarganegaraan. Saya sekarang punya bukti bahwa dia bukan WNI. Nah, kalau itu Anda lakukan, Anda akan mendapatkan apresiasi warga negara Indonesia sebagian besar, ya. Karena apa yang Anda lakukan itu masuk akal. Tapi kalau yang Anda gugat adalah Gibran, ijazah SMA-nya pula, hanya gara-gara dia lulusan luar negeri dan dianggap tidak sah sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, waduh. Ya dihujat se-Indonesia Raya Anda, ya kan? Lanjut. Wah, Gibran itu belum tentu juga lulus SMP. Bisa juga dia lulus SD. Majunya lagi. Di kesempatan ini, kami semua, Dr. Ismon, berterima kasih juga untuk ikut membersamai. Sekaligus mohon disampaikan kepada Ya, teman-teman ya. Video yang baru saja kita saksikan sudah berbeda tema dengan video yang pertama kali tadi kita saksikan ya, terkait si Palal ya. Kok cuma satu bang? Iya, nggak ada lagi. Mungkin besok akan muncul lagi ya kan, reaksi-reaksi netizen. Nanti akan kami sajikan lagi. Dan barusan apa yang disampaikan oleh si Panci ya kan. Ya kita ketahui bersama lah seperti yang sudah saya sampaikan pada opening tadi ya kan. Di luar Nurul ya kan. Malah yang menurut saya lulusan SD yaitu ya elu gitu kan. Lanjut. Bu Inalim kan ada di Indonesia. Datang ke sini segera besok ya. Jangan hanya ngomong idealnya. Ini pesan khusus buat Ibu Inalim ya. Jangan ditanggapi Bu, nggak usah ditanggapi. Kalau Ibu menanggapi dan menyanggupi berdebat, ya nanti Ibu ikut-ikutan stres. Ya, Ibu belum ngomong dia sudah nyerocos duluan tuh. Dia memotong pembicaraan Ibu, cengar-cengir, ketawa-ketawa sendiri. Jadi nggak usah ditanggapin Bu, percuma. Iya, betul, percuma Bu. Ya, dengarkan Mas Adi barusan. Itu benar apa yang disampaikan oleh Mas Adi barusan. Percuma. Ya percuma, tambah stres ya kan. Nanti kredibilitas Ibu justru turun ya, karena terinduksi gitu loh. Udah nggak usah digubris Bu ya. Nggak usah digubris ya, anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Lanjut. Sebenarnya udah nampak kali nuansa politik dan nuansa kriminalnya. Bayangkan aja coba, mulai dari ijazah palsu Jokowi, yang pada akhirnya mungkin mereka menemukan jalan buntu di situ dan nggak bisa ngapa-ngapain, mereka jadinya sekarang mengarah ke Gibran coba. Sebenarnya kan udah jelas itu kasus, udah kayak jelas dibuat-buat. Mungkin nggak usah orang yang nggak berpendidikan ya, orang-orang tolol aja mungkin udah tahu apa maksud dan tujuan dari orang-orang ini. Pertama bapaknya dibilang ijazah palsu, sekarang dibilang anaknya nggak tamat SMA, nggak ada ijazahnya juga. Kayaknya udah nggak penting sama mereka alasan logis untuk menjatuhkan seseorang. Yang penting mereka bisa keluar-keluar, terserah orang menganggap itu masuk akal atau enggak. Pokoknya kita buat aja. Dan yang pasti orang-orang ini ada yang bayar. Makanya sampai segitunya gitu loh. Nah, gimana menurut teman-teman terkait dugaan netizen barusan bahwa orang-orang ini ada yang bayar gitu ya. Karena memang dalam beberapa kesempatan ya sering sekali kita mendengar informasi bahwa ya ada aliran dana lah ya terkait gerakan mempersoalkan ijazah palsu Jokowi, kemudian ijazah SMA Gibran, pemakzulan Gibran gitu kan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah aktor intelektual di balik isu ini adalah si Kebo ya kan, partai Kebo ataukah partai biru ya kan, dengan orang besar yang berada di belakangnya. Orang besar gimana bang? Ya orang yang berbadan besar. Lanjut. Bukan UTS Insert Pak, namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong itu ya? berbeda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center,
tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu Bang berafiliasi dengan UTS, bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di INSEARCH. Tapi itu bukan UTS, itu INSEARCH Language Center namanya. Nah itu di situ bukan saja, bukan saja mahasiswa melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka itu dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke INSEARCH juga. Belajar bahasa Inggris di INSEARCH ya. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya, dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di INSEARCH itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya menurut Anda ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang satu jalur sekolah. Ya. Sekolah menuju university. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke INSEARCH sana. Karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini, Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program INSEARCH itu bukan summer school. Dia yang antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya. Sekolahnya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan juga dia nggak banyak ngomong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu kan mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry. Insert-nya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi yang betul insert saja. Jadi Anda ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung biasa? Saya ajak ke sekolahan dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus dia. Oh ya, ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu, kan. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan INSEARCH Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi ya, dekat sekali ya. Nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau INSEARCH itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau INSEARCH ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di INSEARCH itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama sini Pak? Nggak, sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan. Sekitar 6 bulan terus saya pulang bilangnya. Tapi saya tahu kalau program INSEARCH itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 atau 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Iya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Tetapi saya di sini kok merasa gagal paham begitu ya. Karena saya pernah sedikit melihat apa namanya ya, rekam jejak sekolah pendidikannya ya. Histori pendidikannya Gibran semasa dia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden 2024 kemarin. Memang disebutkan di situ ya kan, di UTS INSEARCH gitu di Sydney. Nah, UTS INSEARCH ini memang bukan UTS. Siapa yang mengatakan UTS gitu loh? UTS INSEARCH itu adalah INSEARCH yang berada di bawah naungannya UTS.
Ya, insert ini adalah semacam ya sekolah gitu loh, sekolah persiapan menuju universitas. Yang jadi masalahnya kan bukan di sini yang kemarin dipersoalkan Palal itu kan karena Gibran itu dari SMP itu langsung ke Singapura itu ya kan, ke Orchid Secondary School itu hanya beberapa tahun saja gitu loh. Ya kan, sehingga Palal ini mengatakan, nah berarti kan dia nggak SMA di Indonesia. Nah ketika disetarakan pun katanya itu tidak selevel gitu loh. Nah terus ngapain sekarang kok ke UTS insert segala macam gitu loh. UTS insert itu ya memang ya cuma berbulan-bulan aja gitu loh. Apanya yang salah? Aneh sekali ini orang-orang ya. Lanjut. Horas Bali Academy, ya kita mendapatkan informasi yang sangat menggegerkan dunia persilatan Indonesia ini ya. Informasi terkini dari Pak Iksan Katonde dengan pembicaraan antara Iksan Katonde dengan Bang Hersu Beno, ya, itu mengungkapkan fakta baru, ya, fakta yang sangat mencengangkan dan menggemparkan. Saya kira hal ini akan menggemparkan Indonesia dalam beberapa minggu ke depan, kecuali kalau saudara Gibran sebagai Wapres secara sukarela mengundurkan diri ya dari jabatannya karena tidak memenuhi pendidikan 12 tahun SMA yang disyaratkan dalam undang-undang kita ya. Oke, informasi dari Pak Iksan Katonde ya, seorang WNI yang bertempat tinggal di Sydney yang sempat mengantarkan Gibran pada tahun 2016 atau 2017 untuk ke lokasi di mana Gibran menempuh kursus, ternyata ya, kursus bahasa Inggris bernama Insert Language Center ya, kursus bahasa Inggris para orang asing yang ingin menyesuaikan bahasa di Australia. Jadi tidak ada kaitannya dengan UTS. Jadi tidak tepat kalau dikatakan sebagai UTS Insert ya, program persiapan masuk Universitas Teknologi Sydney. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan UTS, University of Technology Sydney. Jadi menurut Pak Iksan Katonde ya, informasi ini harusnya ditelusuri, berani ya ditelusuri oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Pak Abdul Muti ya, yang juga akan kita surati hari Senin ke depan ya, Senin depan ya, untuk mengkaji, membentuk tim pencari fakta, karena ini kan jabatan bukan main-main ya, yang dipegang oleh Gibran ini ya, wakil presiden ya, yang membawahi kabinet menteri-menteri, bisa memanggil menteri, bisa membuat rapat-rapat, membuat kebijakan, dan ternyata hanya lulusan ya kursus bahasa Inggris bernama Insert Language Center. Tidak ada kaitannya dengan UTS, University of Technology Sydney, yang diumumkan oleh KPU ya di daftar riwayat hidupnya, maupun yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disetarakan itu gitu loh. Ya, aduh parah banget, saya kok jadi mual ya jadinya. Gimana ya? Ya, jadi Insert Language Center ini ya kursus bahasa Inggris biasa yang tidak ada dasar, tidak mensyaratkan ijazah apapun. Artinya ya emak-emak di pasar boleh pekerjaannya masuk ke Insert Language Center tersebut, plumber atau tukang aspal, tukang parkir, supir taksi dan segala macam ya boleh masuk kursus bahasa Inggris itu. Namanya aja kursus bahasa Inggris seperti di IF misalnya, English First, atau di ILP ya, International Language Program, atau yang lainnya ya sama seperti itu ya, kursus bahasa Inggris kursus bahasa Inggris biasa yang tidak ada kaitannya dengan
University of Technology Sydney, tidak ada kaitannya dengan UTS. Oleh karena itu, waduh, ya segeralah ini, ya kalau sebenarnya ini akan cepat selesai kalau ada sifat sukarela ya dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya. Jika ada secuil rasa cintamu kepada Republik ini ya, Saudara Gibran Rakabuming Raka, ya, tidak ada lagi konflik-konflik yang tidak perlu di Indonesia ini, sebaiknya Anda mundur aja lah, ya, daripada nanti ini menjadi konflik yang semakin besar dan makin banyak masyarakat yang sadar dan mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan mendatangi kantor Anda, gitu ya kan, di Istana Wapres. Ini kan menjadi tidak produktif bagi pemerintahan Prabowo Subianto, ya. Jadi kalau ada secuil rasa cintamu pada Republik ini, yang Republik ini telah memberikan banyak sekali benefit bagi keluargamu, ya, mulai dari Joko Widodo, ayahmu sendiri, Anda sendiri, terus iparmu, Nasution itu ya di Sumatera Utara. Ya, jika ada secuil saja rasa cintamu kepada Republik ini, mundurlah gitu. Karena baru kali ini ya, seorang wakil presiden hanya lulusan SMP, itu pun belum dikaji lagi yang di Orchard Park Secondary School. Ini masih dari sisi UTS-nya saja ya. Dari Orchard Park Secondary School saja pun itu hanya kelas 10 dan maksimum lah anggap aja kelas 11, tidak kelas 12 gitu loh. Jadi ya tidak memenuhi standar undang-undang di Indonesia. SMA sederajat artinya kelas 12 ya, atau tahun 12, year 12, yang katanya sekretaris Dirjen Dikdasmen Dr. Eko Susanto kelas 12 diambil, atau grade 12 diambil di UTS Insert katanya, dan katanya ada Foundation Studies Certificate-nya yang disetarakan dengan SMK katanya. Nah, sementara sekarang ya ada data atau kesaksian dari Pak Iksan Katondo ya, yang mengatakan bahwa bukan UTS Insert, ternyata cuma lembaga khusus bahasa Inggris biasa, yaitu Insert Language Center. Hanya kursus bahasa Inggris biasa umum yang tanpa persyaratan apapun, tidak perlu ijazah, karena ya emak-emak juga bisa masuk situ. Ya, plumber, tukang ledeng, atau tukang parkir, supir taksi gitu loh. Jadi tidak perlu memerlukan syarat lulus SMP atau lulus SMA masuk situ. Ya, jadi ya ini akan berita gempar ya, mungkin setelah Minggu tentunya akan disoroti oleh sejumlah media. Ya, oleh karena itu di samping rasa sukarela Gibran ya untuk mengakhiri ini ya, mengakhiri dinasti politik Jokowi dengan mundurnya Anda secara ini, opsinya ada dua sih. Mundur tidak dipermalukan, selesai dinasti Jokowi ya. Yang kedua, Anda tetapi dipermalukan dan dimakzulkan gitu, karena rakyat tentu tidak terima masa wapresnya lulusan SMP dan SMA-nya hanya dari lembaga kursus bahasa Inggris Insert Language Center. Ini kan rakyat tidak terima karena banyak rakyat lain yang lebih berpotensi, berkompeten untuk mengurus negara ini. Ya, jadi ya saya kira juga pesan saya kepada Pak Joko Widodo, jangan bersikeras, Pak. Ya, tarik, minta anak Anda itu mundur saja gitu ya, mundur lebih baik lah, sudahi dinasti Anda itu, cukupkan cawe-cawe politik Anda di Indonesia, dan kami berjanji tidak akan mencawe-cawekan kalian lagi ya. Satu, tapi tarik mundur anak Anda itu ya, yang tidak memenuhi persyaratan minimum, yaitu sekolah menengah, artinya kelas 12. Tetapi kalau bersikeras, saya silahkan, itu hak Anda ya, itu hak Anda gitu loh. Tapi kan rakyat tidak bodoh ya, masa anak Anda lembaga nggak lulus katanya juga ya, cuma 6 bulan, berarti sertifikat
bahasa Inggrisnya pun nggak ada dari, ya. Kalau nggak salah yang saya dengar pembicaraan antara Bang Hersu dengan Bang Iksan apa tadi, Bang Iksan Katondo, katanya bahkan cuma 6 bulan, padahal lembaga kursus itu 8 bulan gitu loh. Jadi Udah lah Mon ya, tapi nggak masalah lah ya, teruskan ya. Bahagiakanlah dirimu, puas-puaskan dirimu sebelum dirimu berstatus sebagai tersangka dan mendapatkan kado rompi oren dari Polda Metro Jaya gitu ya. Teruslah mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah begitu ya. Yang katanya UTS Insert itu lembaga kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tentu saja saya yakin di mana itu di Australia program Insert itu tidak hanya UTS gitu kan, seperti yang disampaikan tadi oleh orang yang berada di Australia sudah cukup lama, ada Insert Language Center juga kan, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Gibran ini itu di UTS Insert ataukah di Insert Language Center gitu loh. Karena kalau kita membaca rekam jejak rekam jejak pendidikannya Gibran, itu tertulis UTS Insert, bukan Insert Language Center gitu loh. Nah, saya patut menduga bahwa sebetulnya ini orang ya juga mengalami kekeliruan gitu loh. Dipikirnya Gibran ini sekolah di Insert Language Center. Nah, padahal mungkin saja Gibran ini dulu menempuh pendidikan di UTS Insert. Nah, ini coba-coba dicek lagi gitu ya, apakah dua lembaga ini sama ataukah berbeda gitu loh ya. Tapi yang jelas, apapun itu, ya memang ini bukan kuliah, ini adalah program matrikulasi menuju universitas. Salahnya di mana gitu loh. Kalau Gibran cuma 6 bulan kemudian pulang, kan yang dijadikan dasar untuk mendaftarkan diri ya menjadi calon wakil presiden kemarin itu kan ijazah MDIS dari Singapura gitu loh. Paham nggak ya? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.